Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Anugrah Islami dan teman-teman saya Anisah Thayyibah Jade dan Siti Aminah Lubis. Nah, di sini kami akan membuat sebuah video pembelajaran mengenai hakikat filsafat pendidikan Islam pada mata kuliah filsafat pendidikan Islam. Nah, untuk lebih jelasnya, simak videonya sampai habis ya. Kita akan membahas mengenai apa itu dari pengertian filsafat pendidikan dan filsafat pendidikan Islam. Nah, filsafat pendidikan adalah aktivitas pemikiran yang teratur yang menjadikan filsafat sebagai medianya untuk menyusun proses pendidikan, penyelarasan, pengharmonisan nilai-nilai pada tujuan yang ingin dicapai. Nah, dan selanjutnya, apa itu pengertian dari filsafat pendidikan Islam? Filsafat pendidikan Islam adalah ilmu yang mengkaji secara khusus, mendalam dan menyeluruh tentang pendidikan Islam itu sendiri untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan atau pertanyaan-pertanyaan yang timbul tentang pendidikan Islam itu sendiri. Nah, pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya atau teman saya, Siti Aminah Lubis. Selanjutnya yaitu tentang dasar dan tujuan filsafat pendidikan Islam. Yang pertama yaitu dasar filsafat pendidikan Islam. Pada dasarnya, filsafat pendidikan Islam adalah suatu aktivitas berpikir secara menyeluruh dan mendalam dalam rangka merumuskan konsep, menyelenggarakan, dan mengatasi berbagai problem pendidikan Islam dengan mengkaji secara menyeluruh dan mendalam kandungan makna dan nilai-nilai Al-Quran dan hadis sebagai konsep dasar penyelenggaraan bimbingan, arahan, dan pembinaan peserta didik sesuai dengan ajaran Islam. Dengan begitu, filsafat pendidikan Islam ini mengajarkan untuk berpikir kritis, sistematis, logis, radikal, dan spekulatif tentang metode, pendekatan, pola, dan berbagai model pendidikan yang Islami yang diaplikasikan secara formal ataupun non-formal. Selanjutnya yaitu tentang tujuan filsafat pendidikan Islam. Yang pertama yaitu untuk memberitahu kepada manusia posisinya antara ciptaan dan tanggung jawabnya sebagai individu dalam hidup ini. Artinya, kita sebagai individu memiliki tanggung jawab masing-masing, baik untuk diri sendiri ataupun kepada orang lain atau masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu untuk memberitahukan hubungan manusia dengan masyarakat dan tanggung jawabnya berlandaskan aturan sosial. Selanjutnya yaitu untuk memberitahukan manusia supaya mereka memahami secara mendalam hikmah dari penciptaan dan untuk menuai hasilnya. Kemudian yang terakhir yaitu memberitahukan manusia penciptaan tabiat untuk beribadah kepadanya. Selanjutnya saya akan membahas tentang ruang lingkup filsafat pendidikan Islam. Secara sederhananya, ruang lingkup filsafat pendidikan menurut penulis paling tidak meliputi yang pertama, hakikat pendidikan, yaitu masalah-masalah yang terdapat dalam kegiatan pendidikan seperti masalah tujuan pendidikan, masalah guru, kurikulum, metode, dan lingkungan. Yang kedua, hakikat manusia sebagai subjek dan objek pendidikan. Yang ketiga, hubungan antar filsafat, filsafat pendidikan, dan hal-hal yang terkait seperti agama, kebudayaan, dan teori pendidikan. Yang keempat, hubungan antara filsafat negara, filsafat pendidikan, dan politik negara. Dan yang kelima, sistem nilai, norma, atau isi moral pendidikan yang merupakan tujuan pendidikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.